Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan kalimat Assalamu alaikum, kebinasaan, kematian atasmu wahai Muhammad. Maka Nabi pun membalas, wa'alaikum, dan kamu juga binasa. Saat itu Nabi bersama istrinya Aisyah. Mendengar Nabi didoakan jelek, Aisyah pun membela dengan mengatakan wa'alaikum wa la'natullah wa ghadabullah. Kamu juga binasa, kamu dapat laknat, dan juga kamu dimurkai oleh Allah. Doanya apa? Dibalas lebih panjang. Mendengar istrinya menjawab doa orang Yahudi ini dengan balasan yang lebih panjang, maka Nabi bilang ke istrinya Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, alaiki birifki, kamu wajib tetap berbuat lembut, wa iyaki bil unfi wal fuhshi, dan takutlah kamu, hati-hati jangan berbuat kasar, jangan berbuat keras. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang istri membela suaminya. Bukan sekedar suami, tapi siapa? Seorang nabi. Nabi didoakan jelek, kamu binasa. Aisyah membela dengan doa yang panjang.
kamu juga mati, kamu juga dapat laknat, kamu juga dimurkai. Tapi Nabi tidak setuju, ditegur. Jangan begitu wahai Aisyah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Bahwa seberapapun besarnya pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetap harus ikut aturan. Seberapapun cemburunya kita karena Nabi dijelek-jelekan, maka reaksi kita tidak boleh berlebihan, harus sesuai aturan. Seberapapun kita cemburu dengan membela agama ini, agama Islam, atau kita membela Allah karena dibakar rasa cemburu, tetap ikuti aturan, tidak berlebihan. Aisyah, apa dia dasarnya? Mendoakan orang Yahudi 3 kali lebih banyak. Kamu juga binasa, kamu juga dapat laknat, kamu juga dimurkai. Dasarnya apa? Pembelaan. Ingin membela seorang nabi yang didoakan jelek, tapi karena berlebihan Nabi tegur, mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah, tenang. Ya. Kamu harus tetap lembut. Kamu nggak boleh kasar. Indahnya akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitulah para jamaah, kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, mencela Allah, mencela agama kita, boleh dibalas semisal celaannya. Tapi ingat, apa? Tidak berlebihan. Mereka Yahudi mendoakan Nabi mati, maka Nabi pun mendoakan kamu juga mati. Dah, selesai. Setimpal. Tidak ada lagi kata-kata lanjutan kamu juga mati ya, dasar keturunan monyet gitu. Enggak. Kalau kita gimana? Membalas keburukan dengan pembalasan yang lebih kejam, lebih sadis. Tidak boleh, sekalipun sama musuh. Yahudi itu musuh Islam. Jangan nanti di belakang dibilang ya Nabi lembek sama Yahudi. Ya, enggak. Justru ini menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada musuh-musuhnya. Beliau membalas keburukan, kejelekan dengan kejelekan yang semisal, tidak berlebihan. Maka yang viral belakangan ini ramai di dunia persilatan. Allahmu lemah, Allahku maha perkasa. Celaan ini kita hadapi dengan tenang. Sebagaimana Nabi bilang apa? Tenang wahai Aisyah. Kita juga tenang wahai kaum muslimin. Balas sesuai dengan celaannya. Tidak usah reaksi yang berlebihan. Paham? Baik. Kita lanjutkan hadis 233. Hukmu safaril mar'ati biduni mahramin. Hukum wanita safar tanpa mahram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha hurmatun. Wa fi lafdhin lil Bukhari tusafiru masirata yaumin illa ma'a dhi mahramin.
Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh sehari semalam, kecuali bersama mahramnya. Dalam lafadz Imam Bukhari, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar dengan jarak tempuh 1 hari. Tidak ada semalamnya, cuma 1 hari, kecuali harus bersama mahram. Hukum safar wanita tanpa mahram. Safar adalah melakukan perjalanan jauh untuk tujuan tertentu. Safar terkadang hukumnya wajib apabila untuk menunaikan sesuatu yang wajib. Contoh haji, contoh menuntut ilmu. Kalau tidak ada tempat untuk menuntut ilmu kecuali kita harus pergi jauh, maka pergi jauhnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, safar hukumnya sunnah apabila untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Contohnya mengunjungi saudaranya sesama kaum muslimin, harus safar, bisa jadi dianjurkan. Menjalin kekerabatan bisa jadi dianjurkan. Yang ketiga, safar hukumnya haram bila tujuan pergi jauhnya untuk melakukan dosa, melakukan maksiat. Akhir tahun kemarin kita pergi jauh, ngapain? Merayakan tahun baru. Haram. Pergi jauh kemana? Puncak. Ngapain? Cari kupu-kupu. Cari kupu-kupu malam. Haram nggak? Haram. Ya. Karena tujuannya apa? Haram. Maka jalannya ikut haram. Perginya saja menjadi haram. Yang keempat, safar hukumnya bid'ah. Tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi kita. Contoh, pergi jauh untuk berkelana tanpa tujuan. Pergi jauh untuk berkelana tanpa tujuan. Bekal seadanya. Ya, nanti juga di jalan dikasih makan sama orang. Cuma bawa tongkat sama baju diikat kain. Seperti pengembara-pengembara. Atau safar dalam rangka ngalap berkah. Jalan dari Madura sampai Jakarta. Keliling ke situs-situs bersejarah. Wisata religi, jalan kaki lagi. Nah, nginep, nyampainya saja nginep di mana nginep. Ya. Ini termasuk perkara baru dalam agama Islam yang Nabi tidak pernah melakukan perjalanan jauh semacam itu. Kemudian yang kelima, safar hukumnya mubah. Mubah atau
boleh. Kapan safar itu mubah atau boleh? Untuk tujuan-tujuan yang dibolehkan. Misalnya menikmati keindahan alam. Boleh nggak? Boleh. Antum hiking. Apa hiking? Naik gunung, ya. Menikmati keindahan alam. Boleh? Boleh. Tamasya ke laut, ke pantai, kebun binatang, ngelihat saudara kita. Boleh nggak? Boleh. Karena ini untuk satu tujuan yang boleh. Kalau tujuannya boleh, maka pergi jauhnya juga boleh. Untuk sesuatu yang dibolehkan. Baik, touring gimana touring? Touring naik sepeda, touring naik motor, boleh nggak? Nah, boleh. Kalau untuk tujuan yang dibolehkan, mau lihat curug, apa curug? Curug, ya, air terjun. Curug Nangka, Curug Ciherang, boleh. Karena tujuannya memang untuk dibolehkan. Ini hukum safar. Hukum safar wanita. Wanita di sini umum, baik wanita sudah balik yang masih muda atau sudah balik masih tua. Sudah tua. Hukum safar wanita sama saja, wanitanya masih muda, belum menikah, gadis, atau wanitanya sudah berkeluarga, bersuami. Hukum safar wanita tanpa mahram, tidak ditemani, tidak didampingi dengan mahram. Apa hukumnya? Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita. Lihat redaksi kalimatnya. Ada kalimat la, tidak, yahillu, halal. Kemudian tidak halal limro'atin, bagi seorang wanita. Imro'atin ini isim nakirah. Apa isim nakirah? Isim yang sifatnya masih umum, belum khusus. Kalau ada redaksinya negatif, tidak. Kemudian setelahnya ada isim nakirah yang umum, maka berfungsi wanita apapun, wanita mana saja. Baik dia muda, baik dia tua, baik dia cantik atau dia jelek, tidak halal. Tidak halal apa? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahram. Kalimat tidak halal maknanya apa? Haram. Tidak halal berarti kebalikannya haram. Alias haram bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Maka saudariku, para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tidak halal alias haram. Kemudian diikutkan haram bagi wanita yang punya iman. Tu'minu billah, yang dia punya iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Karena iman itu benteng.
Kalau dia takut sama Allah, takut sama hari kiamat, tidak akan berani safar tanpa mahram karena dia beriman. Iman itu kan, iman kepada Allah ini pendorong supaya kita mendapatkan pahala. Oh iya, kalau saya tidak safar karena saya tidak ada mahram, akhirnya saya tidak jadi safar. Pendorong untuk dapat pahala karena taat kepada Allah. Sementara iman kepada hari akhir ini mencegah dari melanggar dosa. Kenapa? Orang yang ingat hari akhir, hari kiamat, dia tidak akan berani melanggar larangan karena dia ingat, oh iya nanti hari kiamat saya akan dihisab. Maka wanita yang punya iman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin safar tanpa mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam dalam hadis ini maksudnya perjalanan sehari semalam dengan onta. Karena itulah kendaraan yang paling bagus di saat itu. Perjalanan sehari semalam dengan onta. Berarti jaraknya kira-kira berapa? Kalau perjalanan sehari semalam dengan onta. Onta itu jalannya cepat apa lambat? Keletak, keletuk gitu ya. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejauh sehari semalam, kecuali dia berangkat ditemani ma'aha hurmatun, kecuali bersamanya ada mahram. Siapa itu mahram? Mahramnya wanita seluruh laki-laki yang tidak halal menikahinya. Itu mahramnya wanita. Seluruh laki-laki yang tidak halal menikahinya. Itu mahram wanita. Bapak kandung halal tidak menikahi putrinya? Bapak kandung menikah sama anak kandungnya, putrinya perempuan, halal nggak? Tidak. Maka mahram wanita yang pertama bapak kandung. Kakeknya halal tidak menikahi cucu perempuannya? Tidak halal. Maka kakek mahram wanita. Sudah dua. Pamannya halal tidak menikahi keponakannya? Tidak halal. Maka paman apa? Mahram wanita. Saudara kandung laki-laki halal tidak menikahi saudarinya perempuan kandung? Tidak halal. Maka saudara kandung mahram wanita. Sudah berapa? 4. Suami halal tidak menikahi istrinya? Enggak halal. Nikahnya sekali, ya. Maka suami mahram istri. Sudah 5. Inilah diantara mahram wanita. Mahram wanita. Baik, keponakan halal tidak menikahi bibinya? Keponakan nikah dengan bibinya? Tidak. Maka keponakan mahramnya wanita. Berapa itu?
6. Ya. Baik, bapak mertua halal tidak menikahi menantu perempuannya? Bapak mertua menikahi menantu perempuannya halal tidak? Tidak. Maka bapak mertua mahram bagi wanita. Sudah tuh 7. Itulah mahramnya wanita. Ya. Jelas. Maka wanita bila pergi jauh tanpa mahram yang 7 ini haram alias dosa. Dia melanggar ketentuan agama, melanggar ketentuan syariat Islam yang melarang wanita pergi jauh kecuali bersama mahram. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, haramnya wanita safar tanpa mahram. Haramnya wanita safar tanpa mahram, tanpa membedakan si wanita itu masih muda atau sudah nenek-nenek. Walaupun sudah nenek-nenek, kalau pergi sendirian safar tanpa mahram tidak boleh. Jangan dipahami larangannya kan khusus bagi gadis-gadis Pak Ustadz. Karena kalau gadis-gadis sendirian bahaya. Ada yang godain, ada laki-laki tidak bertanggung jawab. Kalau nenek-nenek siapa yang tertarik? Ya, sama nenek-nenek juga nggak boleh safar tanpa mahram. Ada peribahasa, setiap benda yang jatuh pasti ada yang memungut. Setiap benda yang jatuh pasti ada yang memungutnya, mengambilnya. Betul nggak peribahasa ini? Yang jatuh remeh, uang logam 500 perak, antum nggak ngambil. Berikutnya orang di belakang kita, siapa yang jamin dia nggak ngambil? Pasti ada yang ngambil 500 perak pun. Maka setiap benda yang jatuh pasti ada yang mengambil. Begitupun wanita. Apapun wanita, jalan sendirian dia jatuh misalkan, pasti ada yang ngambil. Ya, maka jangan meremehkan mentang-mentang saya sudah menopause, kemudian saya boleh safar tanpa mahram. Tidak boleh. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat wanita tanpa membedakan usianya, dia tidak boleh safar tanpa mahram. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, termasuk larangan wanita safar tanpa mahram adalah pergi haji. Termasuk larangan wanita safar tanpa mahram adalah untuk pergi haji atau umroh. Wanita bila dia tidak ada mahram pengen berangkat haji, maka status hajinya tidak wajib sampai dia mendapati mahram. Umroh, alhamdulillah umroh sudah dibuka kemarin. Pemberangkatan pertama sudah berangkat 414 jamaah berangkat umroh. Kemarin hari Sabtu, ya, sudah dibuka umroh. Wanita ingin berangkat umroh tapi tidak ada mahram, maka tidak boleh. Tidak dianjurkan untuk umroh jika wanita itu tidak punya mahramnya. Karena Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan.
Ingat, bagi yang mampu menempuh perjalanan. Dengan demikian, kalau wanita tidak ada mahram, dia masuk kategori tidak mampu menempuh perjalanan. Sehingga hajinya tidak wajib, ya. Siapa lagi yang tidak mampu menempuh perjalanan? Orang yang mabokan. Naik motor mabok, naik mobil mabok, naik bis mabok, pesawat mabok. Ini nggak mampu, tidak mampu menempuh perjalanan, tidak wajib berangkat haji. Bagaimana Pak Ustadz kalau sudah terjadi ibu saya haji tanpa mahram karena belum tahu ilmunya? Bibi saya haji sendirian, tidak ditemani mahramnya. Bagaimana hukum hajinya? Hajinya sah, tapi dia dosa karena pergi tanpa mahram. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak minta ampun karena dia perginya tanpa mahram. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan wanita safar tanpa mahram mencakup safar yang sebentar atau lama. Larangan wanita safar tanpa mahram mencakup safar yang sebentar atau lama. Selama itu disebut safar, maka kita nggak boleh tanpa mahram. Selama itu disebut sebagai perjalanan jauh, mau sebentar atau lama harus sama mahram. Kita misalnya ada wanita ke Bandung. Ke Bandung ada satu keperluan. Atau mana? Bandung itu sudah masuk safar belum? Berapa kilo ke Bandung? Cikarang Bandung berapa kilo? Di Google coba cari, Google Map. Bisa kan? Ketik aja, nanti kelihatan kilonya. Bila Bandung sudah dihitung sebagai safar, ada wanita ke Bandung cuma 1 jam, keperluan sampai sana 1 jam, balik lagi. Tetap harus bersama mahram karena sudah dihitung sebagai safar. Ya, baik safarnya itu sebentar atau lama, maka harus bersama mahram. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bila perjalanan wanita tidak dihitung sebagai perjalanan jauh, maka boleh berangkat sendiri tanpa mahram. Bila perjalanan wanita tidak termasuk kategori perjalanan jauh, maka boleh berangkat sendiri tanpa mahram. Perjalanan wanita tidak dianggap kategori, tidak masuk kategori safar, maka boleh berangkat sendiri tanpa mahram. Nganter anak ke sekolah boleh? Istri antum sendirian naik motor boleh. Sekolahnya di Cibarusah boleh nggak? Boleh. Ya, Lipo ke Cibarusah safar nggak? Tidak. Sini Lipo ke Pasar Tambun safar? Tidak. Istri antum belanjanya di Pasar Tambun safar bukan? Bukan. Maka boleh sendirian. Jadi kalau tidak masuk kategori safar, wanita boleh berangkat sendiri. Baik, menghadiri tablik akbar di Istiqlal dari Cikarang. Safar bukan? Bukan. Maka kalau ibu-ibu bikin inisiatif ngumpulkan para umahat 1 bis menghadiri kajian di Istiqlal. Boleh? Tanpa ditemani suaminya. Boleh nggak? Boleh. Karena ke Istiqlal belum masuk
kategori safar, belum masuk perjalanan jauh. Baik, sekolah. Sekolahan mengadakan acara outing. Tahu outing? Studi banding atau bahasa lainnya selain outing apa? Study tour ke puncak Bogor menginap semalam. Di antara guru-gurunya ada guru-guru wanita yang masih gadis, yang sudah menikah. Karena melihat biaya budget terbatas, maka para suaminya nggak boleh ikut, hanya bu gurunya saja. Yang bu guru belum menikah juga ikut. Boleh tidak safar semacam ini? Ke puncak, sudah dihitung safar belum? Hah? Cikarang puncak, safar nggak? Berapa kilo ke puncak yang paling puncak? Ujungnya puncak, Alam Sari. Rumah makan Alam Sari. Pernah ke sana? Belum ya? Nah, bagus itu, tapi sudah tutup. Safar gak? Kalau itu terhitung safar, maka ibu-ibu guru yang ikut acara ini kena dosa. Karena dia safar tanpa mahram. Begitupun bu guru yang masih gadis, dosa karena safarnya tanpa mahram. Ya, ini kadang-kadang pengelola sekolah itu tidak paham, main ngajak bu guru nginep, padahal itu sudah masuk kategori safar. Tidak boleh. Ya, walaupun alasannya untuk mendampingi siswa, selama itu kategorinya sudah termasuk safar, bila dia berangkat tanpa mahram, dosa. Ya, dosa. Pemahamannya kalau bukan kategori safar, boleh berangkat sendiri tanpa mahram. Ya, seperti kajian kita, banyak para ummahat dari berbagai tempat berangkat sendirian. Boleh? Boleh, karena ini bukan safar, ini jarak dekat. Ini jarak dekat. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wanita yang pergi jauh tanpa ditemani mahram maka menunjukkan kekurangan imannya. Wanita yang safar pergi jauh tanpa ditemani mahram menunjukkan kekurangan imannya. Imannya kurang sehingga dia berani pergi jauh tanpa mahram. Karena Nabi bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul melakukan pergi jauh tanpa mahram. Maknanya kalau Anda itu beriman, jangan safar tanpa mahram. Kok ada wanita nekat safar tanpa mahram? Berarti iman Anda perlu dipertanyakan. Berarti iman Anda sedang turun. Imannya kurang. Kok berani dia safar tanpa mahram? Padahal Rasul melarang. Tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan Rasul melakukan safar tanpa mahram. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, syarat adanya mahram bagi wanita ketika pergi jauh menunjukkan perhatian Islam kepada wanita. Syarat adanya mahram bagi wanita ketika pergi jauh menunjukkan perhatian Islam kepada wanita. Wanita mau pergi jauh disyaratkan pakai mahram. Ini bukti nyata bahwa Islam itu memperhatikan wanita. Islam itu menjaga kehormatan wanita. Islam itu menjaga wanita dari kerusakan. Dari kerusakan. Karena wanita lemah akalnya. Nah, kisatu aklin wa dinin, kata Nabi.
Nabi mengatakan wanita itu lemah akalnya, lemah agamanya. Dengan syarat harus ada mahram, bentuk penjagaan kepada wanita. Melindungi wanita dari kejahatan, melindungi wanita dari penipuan, permainan laki-laki yang ingin menerkam para wanita. Dan itu banyak kejadiannya. Ketika seorang wanita pergi jauh-jauh, ya, tanpa mahram, diganggu laki-laki, terjadilah dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun berangkat diantar, pulang dijemput. Antum misalkan mau pulang kampung karena belum dapat cuti, istrinya diantar ke tempat bus kumpul, namanya pool bus. Diantar ke stasiun, ke terminal, sudah gitu dilepas. Ya, selamat jalan sayangku. Dilepas. Nanti sampai kampung dijemput sama ibunya, bapaknya. Tetap tidak boleh. Antum harus temenin, nganter sampai kampung, nyampe selamat, antum pulang lagi. Jangan dilepas. Kan naik pesawat Pak Ustadz, aman. Mau pesawat, mau bis, mau travel, tidak boleh. Temani, karena Nabi bersabda tidak halal alias haram. Wanita beriman pada Allah dan Rasul melakukan safar tanpa mahram. Maka ukhti muslimah, para ummahat, para ibu, jangan disepelekan larangan ini. Dan saya yakin di antara ibu-ibu ini ada yang pernah pergi jauh tanpa mahram. Betul? Ngaku? Iya. Alasannya apa? Ekonomi, penghematan Pak Ustadz. Masa suami saya cuma nganter balik lagi? Ya, alasannya apa? Ekonomi. Tapi berani melanggar dosa. Padahal alasan ekonomi bukan alasan untuk melanggar dosa. Apa boleh orang nggak punya duit dia maling? Boleh nggak? Nggak punya duit kita maling, boleh? Alasan ekonomi kita melanggar dosa. Maling itu dosa nggak? Dosa. Boleh nggak alasan saya nggak punya duit kemudian saya melakukan begal maling? Nggak boleh. Alasan ekonomi kita jadi pelacur, boleh? Saya nggak punya kerjaan, pandemi, udahlah jual diri. Boleh begitu? Nggak boleh. Begitupun ini, safar tanpa mahram itu dosa. Jangan pertimbangannya ekonomi, tiket mau lebaran itu tusla, apa tusla? Kenaikan apa itu? Harga tiket. Kalau suami ikut nganter, beliau berangkat saja minimal bis berapa sekarang? 300.000. Kalau suami pulang lagi berarti 600.000. Rugi bandar katanya. Bukan. Anda tidak punya ekonomi kurang bukan alasan melanggar dosa. Ini kebanyakan kita tidak paham. Alasan penghematan, sayang THR, cuma dipakai 600.000 bolak-balik. Bukan begitu mikirnya. Mikirnya saya menjalankan syariat Allah dengan benar. Saya temani istri saya sampai kampung. Karena belum dapat cuti, saya balik lagi. Itu mikirnya. Bukan mikirnya penghematan dan lain-lain. Sehingga melanggar dosa. Ya, karena tidak boleh orang beralasan ekonomi kemudian dia melanggar dosa. Sama seperti nggak punya duit kita mencuri, maling, nggak boleh. Begitupun tidak punya duit, safar tanpa mahram sama, tidak boleh, karena itu dosa. Maka bapak-bapak sadar, bangun. Istri jangan dibiarkan pergi sendiri pulang kampung atau dititipkan ke tetangganya yang sama-sama satu jalan. Nitip ya, kan baris belakang kosong. Nih istri saya. Tidak boleh. Itu namanya safar tanpa mahram.
Bertaubatlah kepada Allah. Kalau ada di antara ibu-ibu, para ukhti muslimah yang safar tanpa mahram, pernah melakukan safar tanpa mahram, taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha dan jangan diulangi lagi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ya, ya Mas. Kalau misalnya di sini berarti patokan safar itu jarak atau kota. Dan yang kedua, kalau di negara kita TKW kan legal ya, itu gimana? Ya, patokan safar itu dilihat apanya? Jarak ataukah setiap perjalanan yang dihitung pergi jauh maka dia safar? Pertama, patokan safar, para ulama berselisih pendapat kapan pergi itu dikatakan sebagai safar. Ada yang mengatakan patokannya adalah jarak. Itu pendapat mayoritas ulama, minimal perjalanannya 85 kilo. Di bawah 85 bukan safar. 85 kilo dari sini ke Tegal, nyampe? Hah? Cirebon? Cirebon ya, deket ya. Cipali paling 2 jam nyampe ya Cirebon. Hah? Cirebon 120? 200 kilo, betul. Masa? Coba lihat di Google. Cirebon berapa kilo dari sini? Ya. Jadi pendapat mayoritas ulama mengatakan jarak safar itu dikatakan perjalanan itu sebagai pergi jauh safar, minimal menempuh 85 kilo. Yang kurang dari 85 bukan safar. Pendapat kedua, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang mengatakan safar itu patokannya semua perjalanan yang manusia menganggapnya sebagai perjalanan jauh, itulah safar. Dilihat dari adat kebiasaan manusia. Semua perjalanan yang manusia menilainya, menganggapnya sebagai safar, maka itulah safar. Karena pergi jauh itu ada persiapan. Persiapan tas, persiapan apalagi bekal makanan, bekal uang. Kalau manusia daerah kita menilai itu sudah pergi jauh, maka dihitung safar. Cikarang, Cirebon, safar? Safar. Cikarang, Tegal, safar. Cikarang, Bogor. Nah, Sentul, City. Ngapain? Jungle Land. Safar nggak? Orang Bekasi ngeliat tetangganya pergi ke Bogor, itu dihitung dianggap dia pergi jauh nggak? Hah? Dianggap safar, maka safar. Sehingga wanita kalau ke Bogor tidak boleh kecuali bersama mahram. Dia kuliah di IPB, rumahnya di Bekasi, safar nggak? Tiap hari harus ke IPB. Nggak usah kalau-kaloan, safar apa enggak? Kalau itu dihitung safar ya sudah, dia berangkat kuliahnya harus bersama mahram. Kalau tidak mau seperti itu, cari kos-kosan tinggal dekat kampus. Ya. Sehingga kampus tinggal jalan kaki tidak perlu mahram. Berangkatnya saja dia diantar orang tuanya, kemudian ditinggal di kos-kosan. Seperti itu. Ya. Ini patokan safar. Kemudian masalah TKW. TKW itu legal karena memang pemerintah mengatur perjalanan
dari para tenaga kerja TKI, ya, baik itu laki-laki atau wanita. Apakah para TKW yang berangkat ke Saudi Arabia, berangkat ke negara-negara lain tanpa mahram, padahal sudah dilegalkan sama pemerintah, mereka juga tetap dosa? Jawabannya iya, mereka tetap dosa. Karena patokan kita hukum agama, bukan hukum negara yang membolehkan TKW berangkat tanpa mahram. Secara hukum negara, TKW berangkat ke negeri orang tanpa mahram boleh secara hukum negara. Tapi secara hukum agama itu berdosa. Maka yang jadi patokan hukum agama apa hukum negara? Hukum agama. Dengan demikian, kalau ada wanita akhwat ingin jadi TKW, maka dia harus berangkat bersama mahram. Jangan mengikuti aturan negara. Ikutilah aturan agama yang wanita dilarang safar kecuali bersama mahram. Jangankan TKW, haji saja lolos. Wanita-wanita tanpa mahram lolos bisa berangkat haji. Walaupun di Saudi Arabia itu sudah dibuat aturan wanita harus mahram. Tapi orang kita kan pinter ngakalin. Jadi para ibu-ibu yang berangkat haji, berangkat umroh nggak ada mahramnya, di mahromin. Tahu di mahromin? Ibu ini mahramnya Pak Ustadz, ya, Ustadz pembimbing. Ibu ini mahramnya bapak ini. Namanya Saudi, ngelihat nama kan sudah cepet antrian. Oh, ini ada mahramnya semua. Ah, masuk. Padahal bukan mahramnya, karena ulah kita juga yang pinter ngakalin, ya. Ini. Maka sekali lagi, kalau kita sudah mengaji, kita beriman pada Allah dan Rasul, beriman pada Allah dan hari kiamat, jangan sekali-kali safar tanpa mahram. Naam, Allah alam. Ada yang lain? Ya, Pak. Ya. Ya. Betul. Hajinya sah, tapi berdosa ibunya. Ya, hajinya sah, tapi berdosa. Seharusnya ketika ayah meninggal dicarikan ganti mahramnya, pendamping. Ditolak. Nah, ya. Kurang kenceng lobinya. Sah hajinya, cuma dia dosa. Biasanya kalau pendamping itu lebih mudah. Alasan ibu tua, ibu sudah tua, sepuh, kemudian kita mendampingi itu malah lebih mudah biasa. Tapi kalau ditolak ya sudah, hajinya sah, ibunya berdosa, ya berbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala karena di luar kemampuan keinginan kita. Di luar kemampuan keinginan kita, dan kita juga sudah berusaha mencari pengganti. Semoga hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang lain, Mas? Mahram itu patokannya satu, laki-laki. Maka sesama wanita bukan mahram. Bukan disebut mahram, ya. Mahram patokannya satu, harus laki-laki. Dua, yang sudah balik, sudah mimpi basah. Karena fungsi mahram untuk menjaga. Untuk menjaga. Ketika mahram itu laki-laki, maka dia bisa menjaga perempuan-perempuan yang dia temani. Dan ketika dia balik dewasa, dia bisa menjaga, bukan anak kecil. Ya kadang-kadang ibu-ibu pulang kampung bawa bayi 2 tahun. Dibilang ini mahram saya, kan anak saya laki-laki. Salah, harus yang sudah balik. Kira-kira bayi 2 tahun kalau ibunya digodain bisa apa dia?
ibunya diganggu, anak 2 tahun bisa bela apa? Gak bisa membela, ya. Maka mahram itu syaratnya 1 laki-laki, 2 laki-laki yang sudah balik. Kalau untuk kita laki-laki tidak ada syarat pergi jauh harus dengan mahram, enggak. Laki-laki bebas. Pergi jauh tanpa mahram boleh enggak laki-laki? Boleh. Nikah aja boleh enggak pakai wali. Laki-laki nikah harus pakai wali orang tua kita? Enggak. Antum ketemu di mana mampir nikah langsung boleh. Tapi perempuan kalau mau nikah harus walinya, orang tuanya ada. Kalau enggak nikahnya enggak sah. Ini perbedaan laki-laki dan wanita. Maka bersyukurlah wahai para bapak-bapak. Ya, naam. Tapi Islam sekali lagi memberikan perhatian besar kepada kaum wanita dengan menjaga mereka, dilarang mereka safar tanpa mahram. Ini bentuk perlindungan dari Islam, menjaga kehormatan mereka, menjaga kesucian dan kemuliaan kaum wanita. Maka para suami jaga kehormatan kesucian istri kita, temani jalan, jangan dibiarin jalan safar sendirian tanpa mahram, temani. Ya mau kemana? Pulang kampung, temani. Sempatkan waktu kita untuk istri. Kalau sibuk-sibuk kerjaan terus tidak ada selesainya. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi ya, Pak. Jadi anak pulang kampung dengan istri dengan anak-anak. Terus kalau ipar kan bukan mahram ya, Pak? Bukan mahram bagi istri. Ya. Oh ya, berarti adik istri gitu ya. Adik istri atau kakak. Kakaknya istri. Sedangkan pulang kampung, terus istri suaminya ipar anak tuh nggak ikut, itu gimana, Pak? Iya, sama. Itu safar tanpa mahram. Nggak boleh, itu mahram titipan. Adik istri dititipin ke kakaknya, kan gitu kan? Ya, itu namanya mahram titipan, nggak boleh. Sama ya. Itu dihitung safar tanpa mahram karena si adik istri ini nggak ada mahramnya. Walaupun istri kita berangkat dengan kita sebagai suami, dia tidak dianggap sebagai mahram bagi iparnya. Itu. Nah, ya. Bagaimana hukum dan penjelasan khusus perjalanan yang dilakukan sebagian kaum muslimin yang dianggap wajib bagi beberapa kaum untuk melakukan perjalanan tersebut sebagai ibadah? Maksudnya gimana nih? Hukum dan penjelasan, oh bukan khusus, khuruj. Bagaimana hukum dan penjelasan khuruj? Perjalanan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dianggap sebagai perjalanan wajib, sebagai ibadah, ini tidak benar. Ya, sebagian saudara kita ada istilah khuruj. Khuruj 3 hari, 7 hari, 21 hari, sebulan, 3 bulan, itu khuruj. Mereka menganggapnya sebagai ibadah. Kalau tahapnya masih pemula, khurujnya nggak jauh-jauh. Sampai puncaknya kalau level kita sudah tinggi, khurujnya itu ke IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Lebih afdol dari haji. Lebih afdol daripada ke Mekah. Itu bagi yang tingkatannya sudah tinggi, khurujnya ke IPB. Ya, ini bukan ibadah. Ini satu perbuatan baru dalam agama. Ya, safarnya terhitung perbuatan baru dalam agama. Berarti masuk dalam kategori hukum safar yang keempat. Apa tadi? Bid'ah. Kan tidak kita sebutkan. Wajib, sunnah, haram, bid'ah, mubah. Maka yang melakukan khuruj, dia telah melakukan perjalanan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bukankah Nabi Muhammad juga mengutus para sahabat ke Yaman, ke ini? Betul. Tapi diutusnya mereka adalah utusan negara. Utusan negara untuk apa? Dakwah. Dan dakwahnya mereka berdasarkan ilmu. Dan tidak ada ketentuan kalau yang 3 hari pahalanya sekian,
Yang 3 bulan pahalanya lebih afdol. Nggak ada. Nabi nggak menentukan. Kamu saya kirim ke Yaman. Jadi dai di sana. Istilah kita sekarang duta besar. Utusan negara. Dia dakwah pakai ilmu. Yang sekarang huruj keluar 3 hari 3 bulan. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Tidak berdasarkan ilmu. Modalnya cuma semangat. Ngetok-ngetok pintu orang. Ayo sholat ke masjid. Nanti habis maghrib berdiri ngasih ceramah bacain kitab. Gitu kan? Ini tidak dibenarkan. Ini perjalanan yang perkara baru yang dalam agama. Naam, Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.